Halo, jumpa saya lagi Maurisa Gayatri. Kali ini aku akan bacain zodiak untuk kalian semua di tahun 2022. Buat yang belum kenalan, yuk subscribe. Jangan lupa like juga dong komen supaya aku bisa tetap mengembangkan channel ini dan kalian bisa menikmati tayangan-tayangan berikut ini. Oh ya, untuk pre-shuffle aku di akhir tahun ini atau di awal Januari untuk 2022 ini, pesan yang utama itu udah aku dapatkan adalah ring ya. Ring itu artinya apa? Artinya apakah kalian sudah memutuskan untuk komitmen kepada diri sendiri? Wah, jadi setiap tahun komitmennya diperbaruin ya, atau setiap 3 bulan sekali. Untuk kehidupan kita nggak cuman pada saat-saat tertentu saja kita harus mengingat bahwa apakah kita sudah berkomitmen pada tujuan-tujuan awal atau kita justru harus merubah tujuan-tujuan yang sudah ada. Untuk pembacaan tarot kali ini, aku akan membaginya menjadi 4 section. Pertama, untuk bisnis atau pekerjaan, kemudian bidang cinta atau relationship, dan kemudian bagian keluarga. Yang keempat itu adalah pribadi atau segmen pribadi apa yang perlu kalian perhatikan. Untuk yang ingin kenal lebih lanjut, kalian bisa kontak saya di Instagram yang tercantum di YouTube ini, di link di bawah. Nah, untuk konsultasi ataupun mengetahui tentang tips-tips tentang kehidupan, kalian bisa follow di situ hanya di Instagram mariam.evolution. Oke, sebelum mulai, baca doa dulu supaya kalian siap menghadapi 2022 ini. Oke, ya kita bisa mulai. Halo Aquarius, lambang udara yang ketiga. Oke, Aquarius, untuk kamu aku udah dapet satu kartu yang utamanya ya. Challenge ya, apa yang akan kamu hadapi di tahun 2022 ini itu adalah 7 pedang. 7 pedang di sini artinya jangan melarikan diri dari tanggung jawab apa yang harus kamu lakukan. Ada tugas-tugas yang kamu tinggalkan begitu saja, ada kehidupan yang pernah kamu tinggalkan begitu saja, komunikasi yang kamu putuskan begitu saja. Jadi intinya di sini adalah komunikasi itu nggak bisa kamu diamkan begitu aja gitu loh. Ada hal-hal yang memang kamu harus ungkapkan dan sampaikan, ya udah harus disampaikan. Karena di sini aku melihat 7 tongkat ini kan orangnya tuh seperti kabur gitu ya. Kamu tuh seperti ini bukan tugas aku deh, ya udah aku tinggalin aja. Ini masalah ini bukan tanggung jawab aku gitu. Sehingga kayak kamu meninggalkan begitu aja. Tapi sebenarnya itu harus dilakukan suatu langkah melihat pasangan kamu, terus rekan bisnis kamu, itu apa yang harus kamu sampaikan. Karena di sini aku melihat kamu tuh kayak orang-orang sekitar kamu tuh merasa kayak kamu tuh pergi begitu aja tanpa komunikasi ya, dan itu agak-agak seperti kebiasaan gitu ya. Kadang-kadang kamu menyampaikan komunikasinya tapi lebih cara yang terlalu nggak nyaman buat orang-orang tersebut. Mungkin kenapa komunikasi kamu jadi kaku kayak gitu, itu gara-gara kamunya sendiri nggak nyaman sama diri kamu, sehingga kamu penyampaiannya membuat orang lain merasa kok dia kasar banget ya gitu, seperti itu. Padahal sebenarnya kamu nggak ada niat seperti itu. Karena kamunya kaku, nggak nyaman, takut nggak diterima, sehingga kata-kata kamu tuh terasa seperti kencang buat orang-orang sekitar kamu. Oke? Nah, itu pesan awal. Terus untuk bisnis dan pekerjaan aku dapat 4 pedang. Ada kartu magician nih seperti ini ya. Tuh, magician itu artinya potensi yang banyak yang kamu milikin di tahun 2022. Terus ada harus mengubur cita-cita masa lalu. Jadi gini, ada cita-cita atau keinginan kamu yang sebenarnya udah gak sesuai lagi sama kehidupan kamu, tapi kamu mungkin baru sadar di tahun 2022, atau kamu mungkin belum sadar gitu ya. Coba kamu pikirkan deh, ada goals-goals tertentu yang udah harus kamu lepaskan, karena sebenarnya untuk mencapai cita-cita kamu yang baru ini, untuk mencapai goals kamu, keinginan kamu, itu nggak realistik gitu loh. Jadi yang kamu bayangkan itu agak-agak nggak realistik gara-gara ada beberapa hal di dalam diri kamu belum berubah gitu loh. Jadi sebenarnya goalsnya nggak ada masalah ya, cuman ini terkubur dan melelahkan karena kamu pikir kayak udah nggak mungkin lagi gitu, atau kamu tidak melihat jalan untuk kesuksesan ke situ. Tapi lebih ke arah sebenarnya karena kamunya nggak percaya diri di sini juga, nggak percaya diri bahwa kamu bisa mencapai itu. Nah, terus
magician di sini sebenarnya kan adalah kecerdasan. Orang lain sudah melihat kecerdasan kamu, cara kerja kamu, tapi dalam tahap kesehariannya kok ini nggak terlihat gitu. Jadi yang terlihat itu adalah ketidakpercayaan diri, terus kekakuan dalam bekerja, seperti itu. Tapi sebenarnya ini apa ya, dalam diri kamu tuh memancar gitu ya, kelihatannya seperti itu jadinya keluarnya loh ya. Di dalamnya tuh sebenarnya kamu memang beneran lagi galau banget atau gimana sih? Yuk kita lihat lagi deh. Sebenarnya tuh karir kamu tuh bagus banget di sini, perkembangannya juga achievementnya lumayan banyak, tapi kayak kamu tuh nggak percaya diri. Mungkin goals kamu itu terlalu nggak realistik itu tadi. 7 pedang lagi. Oke. Maksudnya nggak realistik tuh gini lah. Sebenarnya kamu tuh cita-citanya bagus, tapi nggak sesuai dengan diri kamu. Jadi maksudnya itu bukan passion kamu gitu loh. Jadi sebenarnya itu nggak sesuai dengan purpose kamu. Jadi kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya bukan yang terbaik buat kita, ya kan, kayak gitu kan. Kamu pikir itu yang terbaik buat kamu, tapi sebenarnya nggak begitu gitu. Di sini ada kegagalan untuk melihat cita-cita kamu tuh sebenarnya yang apa, yang lebih noble, yang lebih pas buat kamu tuh pekerjaannya itu apa gitu. Kamu ada kegagalan di situ. Nah, sebaiknya sih kamu mulai melihat ya, kamu tidak sama sekali gagal, cuman kamu merasa banyak fail, itu karena ya itu tadi, coba deh cita-citanya itu diarahkan sesuai, nanti akan langsung muncul nih orang-orang yang baru untuk membantu kamu, akan muncul juga peluang-peluang baru. Begitu kamu sadar bahwa kamu tuh kayak ibaratnya kayak udah jalan menuju ke suatu tempat tapi nyasar gitu kan. Nah, nyasar kayak lagi bingung aja nih sekarang abis ini mau ngapain lagi nih gitu ya. Kembali tadi ada 7 pedang kayak gini. Nggak terbalik ya. Jadi itu bukan meninggalkan segala sesuatu yang kamu pikir kamu nggak mampu. Tapi kamu lihat, mungkin emang kamu nggak di situ kerjanya. Kenapa kamu harus memaksakan diri sih untuk jadi sesuatu yang bukan kamu gitu kan. Jadi itu untuk bisnis dan pekerjaan tuh, ya kamu tuh jangan karena ini harus kayak gini nih biar gue keren gitu kan. Apapun yang kamu lakukan untuk supaya bagus gitu. Tapi sebenarnya kamu melupakan esensinya, tujuan hidup kamu tuh apa gitu ya. Oke. Untuk cinta dan relationship ini aku dapat bulan, terus ada kunci ya. Bulan sama kunci, terus di sini ada gunung sama garden. Ini ya. Kamu tuh apa ya? Ingin selalu kayak perfeksionis banget gitu kalau di hadapan orang-orang gitu. Padahal itu yang menghambat jadi kamu bahagia ya. Entah yang sudah menikah ataupun belum gitu ya. Karena kamu ingin tampil selalu sempurna gitu ya. Itu yang membuat kamu menjadi tidak bahagia. Kuncinya di sini adalah kegalauan kamu sendiri gitu ya. Ini kan kunci, terus ada bulan gitu ya. Jadi terjadi sesuatu yang kayak kamu rasanya tuh galaunya tuh karena kamu takut di hadapan umum itu kamu sempurna atau tidak. Jadi hambatan-hambatannya itu datang dari dirimu sendiri. Sebenarnya sih gak ada yang kurang dengan kamu. Bahkan orang-orang tuh melihat kamu tuh sebenarnya baik, bagus, perjalanan karirnya tidak seburuk seperti apa yang kamu pikirin gitu ya. Jadi going to the garden ini maksudnya kayak kamu gak berani nampilin, takut banget kelihatan gak sempurna gitu ya. Nah sebenarnya ini yang membuat kamu menjadi kagok ya sehari-harinya ya. Kenapa? Ya kamu gak enjoy aja meskipun udah kerja keras, meskipun rasanya udah punya pasangan, rasanya punya pasangan juga kayak harus sempurna. Terus kalau misalnya punya keluarga tuh kayak harus yang tanpa cacat gitu, itu gak bisa banget gitu. Aku mungkin maaf kalau terkesan kayak kata-kata aku terlalu kasar, tapi maksudnya gini ya, kita be honest aja sama diri sendiri. Ketika kita jujur sama keadaan kita sendiri, apa yang kita belum, itu kita akan lebih nyaman gitu ya. Terus kamu juga mempunyai kebebasan untuk menjadi diri kamu sendiri gitu ya. Jadi pagar-pagar yang kamu ciptakan sendiri di ketakutan-ketakutan kamu menyebabkan kamu jadi tersendat. Nah, akhirnya jadi perbincangan orang-orang deh gitu. Ini ada 2 burung di sini ya. Jadi diomongin banyak orang gitu. Karena sebenarnya kalian kayak terbuka tapi sebenarnya kalian tertutup gitu ya. Di sini ada banyak orang memperbincangkan gitu ya. Saran-sarannya ya, untuk relationship sama kehidupan kamu ini, itu di sini ada gambar kuda sama
panen. Nah, di sini tuh maksudnya gini ya, fokus aja sama perjalanan kamu gitu loh. Kamu tuh selalu niatnya mikirnya buat nanti, buat nanti, buat nanti gitu kan. Jadi kayak kebahagiaan kamu tuh rasanya nggak bisa dirasakan karena kamu mikirnya selalu buat besok gitu kan. Padahal nikmat hari ini harus kamu nikmatin juga. Kondisi pekerjaan kamu baik-baik aja, kamu punya kehidupan yang luar biasa, dan anak-anak yang sehat, mungkin kalau ada yang punya anak atau orang tua yang masih ada, atau rezeki atau pekerjaan kamu tuh masih dibayar istilahnya. Jadi kayak lebih banyakin aja bersyukur gitu ya. Terus nggak usah ngebanding-bandingin sama orang lain gitu. Aku melihat di sini kayak terlalu banyak ngebandingin sama orang lain, itu menyebabkan kamu tidak nyaman. Juga dalam hubungan cinta gitu ya. Buatlah konsep sendiri tentang kebahagiaan, bukan konsep yang dibuat oleh lingkungan. Jadi konsep yang dibuat oleh lingkungan seperti apa untuk bahagia, kamu pakai itu ya nggak pas lah gitu. Jadi kamu buat sendiri. Jadi kamu nggak kayak aku harusnya tuh menikah itu punya pasangan yang seperti, jadi pemaksaan-pemaksaan itu tuh banyak sekali. Itu yang menjegal untuk kebahagiaan. Ini ada beltan ini pasangan di sini. Terus ada kemungkinan kamu initiation di tahun 2022 ini, kamu lebih banyak self explore untuk menemukan diri kamu sendiri ya. Untuk menemukan konsep kebahagiaan kamu sendiri. Nyambung sama yang tadi ini ya. Jadi kayak mungkin keluarga ngelihat kamu tuh kayak jauh gitu karena sebenarnya kamu sedang mencari apa yang paling pas untuk kehidupan kamu. Kamu lagi dilepasin sama pola-pola pikir yang lama yang dipaksakan oleh lingkungan kamu atau keluarga kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu terasa beda sama lingkungan, itu wajar banget ya. Terus kita lihat lagi dari cinta, relationship, keluarga, dan pribadi lainnya. Di sini ada apa? Minta tolong, berani minta tolong sama orang lain, jujur apa adanya, terbuka untuk mengungkapkan kebutuhan kalian. Di sini ada lambang kerjasama ya. Jadi apa yang kalian ingin wujudkan itu sebenarnya bisa banget kalau kalian berbagi tugas, mendelegasikan dengan tepat gitu. Terus aku lihat sih kalian sebenarnya kebaikannya adalah mudah berbagi kepada orang lain ya. Kalian tuh sebenarnya suka berbagi kepada orang lain ya gitu. Yang perlu dipikirkan itu sebenarnya adalah cuman kayak pengen ngebuka aja gitu loh, diri kalian tuh apa sih yang membuat diri kalian benar-benar bahagia itu gitu ya. Kok aku melihat di sini ada juga pasangan ya, apa, dua kartu ini itu raja dan ratu. Di sini kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan, dan sebenarnya tanpa sadar kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan dari tahun-tahun lalu. Lebih banyak grateful, coba kamu lihat perkembangan kamu dari kemarin-kemarin. Jadi lebih ke arah situ ya gitu. Dan kamu lihat di sini sudah ada kestabilan, rezeki ada, lingkungan keluarga bagus, terus kayak banyak dukungan-dukungan dari semesta. Ini juga kartu King of Wands. Artinya kehidupan kalian sebenarnya jauh lebih baik daripada apa yang kamu pikirkan sendiri gitu ya. So congratulations buat kamu Aquarius. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.